munculnya isu Az-Zaitun. As-Salafiyah nggak kayak Az-Zaitun toh Gus? Kan aku takut. Ibu-ibu cewek sholat berada di soft paling depan. Kok bisa Pak Ustadz cewek sholat di depan? Ya terserah yang mau sholat toh. Sholat sendiri kok diatur-atur lah. Iki kepiye iki aku. Kemarin ketika ditanya sholat berjarak, kenapa kita sholat berjarak? Karena manusia itu keteknya bau. Wah, kan gak nyambung banget ya. Karena bau, sholatnya berjarak supaya khusyuk, tidak bau bulu ketek temannya. Ini kok ampumen, tapi luar biasanya Pak Kiai. Az-Zaitun tuh mau masuk, itu bayarnya mahal, SPP-nya mahal. Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya. Ini kan kurang ajar. Di saat negara sedang membangun yang kata Pak Jokowi menghadapi Golden Age 13 tahun ke depan, Indonesia akan mendapatkan momentum emas. Ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara Az-Zaitun. Saya ngomong Az-Zaitun baru di sini loh Pak, karena di Jawa Barat. Paling saya pulang diculik. Ya mudah-mudahan yang nyulik janda lah. Yang dilarang itu pesantren yang ada di tempat campur bukan lagi. Ini paling depan, begitu orang pakai kursi, sebelah kursi dan bukan pakai kursi sholatnya sebelah. Ini kita berbeda. Tunggu itu ada orang non Muslim di rumah juga kalau dia Muslim tersebut itu sholat Jumat kalau dia yang begini yang dilarang, bukan yang berbeda soal kunut, bukan yang berbeda soal bakar anak perempuan sudah saat kunut, bukan yang berbeda dalam penetapan Idul Fitri itu apa yang dilarang, yang mengubah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Begitu yang dibalik masuk perempuan sudah dibukti dari imam Jumat, perempuan sudah imam berbuat sholat di kampung, sholat sudah tidak jelas sudah. Orang kafir boleh masuk kemarin Jumatan dia baca Injil. Tidak sampai di situ. Gambarnya ada salam, tapi ini ada salam Yahudi. Salam apa? Kita sudah punya salam dunia dan akhirat. Salam yang beriman, salam yang diajarkan Allah dan Rasulnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ngomong, jangan diganti-ganti. Betul. Banyak salam Yahudi. Banyak salam Yahudi. Ini pesan saudara orang yang selalu di murid ribat yang begitu bubar-bubar. Di antaranya adalah pertama, cara menafsiri Panji Gumilang Al-Quran dengan serampangan, ya. Seperti halnya memaknai tafassahu fil majalis itu ditempatkan untuk masalah sholat. Nah ini adalah sebuah penafsiran yang serampangan, sangat menyimpang dari ajaran Aswaja dan termasuk penafsiran Al-Quran secara serampangan yang diancam oleh Nabi masuk neraka. Istidlal pihak Zaitun tidak memenuhi metodologi penafsiran ayat secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan ataupun madlul, makna yang dikehendaki. Penjiman istidlal Az-Zaitun dalam konteks ini karena beberapa hal. Pertama, beliau Panji Zaitun memaknai tafassahu, ya, itu dengan jaga jarak dalam sholat ini adalah sebuah kekeliruan, karena ayat itu, ya, itu adalah untuk merenggangkan duduk agar orang bisa duduk di majelis, itu bukan dalam sholat.
yang kedua bertentangan dengan hadis sahih ya, yang menganjurkan merapatkan barisan, dan yang ketiga adalah bertentangan dengan ijma ulama yang menganjurkan merapatkan barisan. Jadi bukan dalam prakteknya, tetapi istidlal hukminya itu yang salah, Panji Gumilang itu. Dan ini sangat berbahaya, dan Nabi mengancam barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan caranya sendiri itu akan diancam dengan neraka. Yang kedua, masalah penempatan perempuan dan non-muslim di antara jamaah syarat yang mayoritas laki-laki dengan dalih ikut kepada mazhabul karmo. Ini sudah jelas ya, tidak sesuai dengan tuntutan beribadah aswaja, dan statement Bapak Gumilang perihal di atas hukumnya haram. Ya, karena pertama, menyandarkan argumen fikih tidak kepada ahli yang kredibel. Yang kedua adalah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat bahwa formasi barisan salat seperti di atas merupakan hal yang disyariatkan. Berarti syar'u malam yusra. Kemudian yang ketiga adalah cukup. Kemudian masalah yang lain adalah menyanyikan Hafenu Salam Aleichem. Kita tahu bahwa relik ini adalah kental dengan agama Yahudi, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya. Maka ini kami hukumi haram karena menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain. Kedua, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi menghilangkan konstitusi syariat perihal fikih. Mengucap salam kepada non-muslim. Kemudian maka kita Bahsul Masail itu menyatakan haram ya, memondokkan putra-putri kepada Pondok Az-Zaitun karena disebabkan menempatkan anak di tempat yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Syatari, SIMA, Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu. Saya akan memberikan statement terkait dengan Az-Zaitun, dengan segala yang terjadi di akhir-akhir ini. Pertama, bahwa Az-Zaitun, syariat yang dikembangkan, yang dilakukan sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya. Sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan banyak viral di media-media sosial bahwa haji tidak harus di Mekah dan Madinah, cukup haji di Indonesia, sebab disamakan bahwa negara Indonesia tanahnya adalah tanah yang suci. Itu sangat tidak sesuai sekali dengan syariat-syariat Islam pada umumnya. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Az-Zaitun.